Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Gladisia Putri Heuk, biasa dipanggil Putri. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, kelas C, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, yang pertama, di sini saya akan membacakan review saya tentang dasar-dasar ilmu politik, khususnya materi bab 5, yaitu komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proleter dan demokrasi Soviet, atau seperti yang dipakai di Uni Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan dalam dekade 50-an telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran pikiran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Kemudian konsep dasar komunisme. Istilah komunisme sering dicampur adukan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh yang lebih dikenal dengan proleter, namun perorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Dapat kita ketahui bahwa perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politburo. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi tumpul dan tidak lagi diminati. Awal perkembangan komunisme, yaitu komunisme adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampurkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan di mana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti-liberalisme. Secara umum, komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama
adalah racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet Lenin. Marxisme Leninisme merupakan ideologi politik yang dimiliki Partai Komunis Uni Soviet dan Komintern, kemudian dapat memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Tujuan dari Marxisme Leninisme adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner profesional yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara, yang dimana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang menghalangi cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara. Negara dianggap sebagai suatu alat pemaksa. Akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunisme. Demokrasi rakyat. Menurut beristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proleter. Bentuk-bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Yang kita ketahui, jenis demokrasi rakyat ini banyak digunakan di beberapa negara di dunia. Sebab sistem-sistem ini dinilai paling tepat dan fleksibel untuk digunakan. Apalagi pada negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen sebagaimana Indonesia. Jika berbicara mengenai demokrasi rakyat, maka pembahasannya sudah pasti akan meluas sebagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Yang berikut demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1950, kaum komunis meninjau kembali hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Harapan kaum komunis bahwa di negara-negara jajahan perjuangan kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan borjuis akan meluas menjadi revolusi proleter, ternyata hampa sekalipun komunisme sebagai ideologi mengalami kemajuan. Demokrasi nasional dianggap suatu tahapan dalam perkembangan negara demokrasi borjuis menjadi demokrasi rakyat sebagai suatu bentuk diktator proletariat. Kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis, keancaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditujukan
kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Akhirnya pada tahun 1990, kekuasaan komunisme mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.